Oke, halo teman-teman, bertemu dengan saya Anita Safitri yang pada sesi kali ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas mengenai mobile programming, khususnya adalah introduction atau pengantar. Jadi sebelum kita belajar bagaimana cara mendevelop suatu aplikasi mobile selama 16 pertemuan, alangkah baiknya kita sepakat dulu memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah ataupun mungkin environment atau hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan suatu aplikasi yang bersifat mobile. Selama 16 pertemuan ke depan ya, jadi selama 16 pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara mendevelop suatu aplikasi bersifat mobile yang dapat berjalan di sistem operasi Android dengan menggunakan Android Studio. Namun sebelum kita ke arah sana, kita kenali dulu yuk bagaimana istilah-istilah ataupun environment seputar dari mobile programming. Oke, kali ini untuk pertemuan ini kita ada beberapa topik yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama apa itu mobile programming, yang kedua apa itu mobile devices, kemudian apa itu mobile operating system dan jenis-jenisnya, kemudian apa itu framework dan juga programming language ya yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi mobile, kemudian apa yang disebut dengan integrated development environment atau IDE, dan terakhir kita akan ada conclusion atau kesimpulan. Kita akan refleksi terhadap perkuliahan atau pertemuan kita kali ini dan ditutup dengan assignment. Oke, mobile programming itu apa sih? Mobile programming itu adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu aplikasi atau perangkat lunak yang khusus didesain untuk perangkat yang bersifat mobile atau bergerak. Nah, seperti mungkin teman-teman sudah menggunakan ya dan sangat sering untuk menggunakan seperti smartphones dan juga tablet. Nah, mobile application atau aplikasi yang berbasis mobile ini biasanya di-create atau dikembangkan khusus untuk sistem operasi tertentu seperti Android dan juga iOS. Jadi biasanya aplikasi yang dikembangkan itu memang khusus untuk sistem operasi Android atau sistem operasi iOS. Nah, sebenarnya pun ada banyak sistem operasi yang bersifat mobile lain ya. Seperti mungkin teman-teman kenal ada yang disebut dengan Windows Phone, kemudian BlackBerry OS atau Symbian, dan ada banyak lagi. Namun memang yang umum digunakan sekarang saat ini itu adalah masih berkutat di antara Android ataupun juga dengan iOS. Nah, sekarang kita kenali dulu macam-macam aplikasi yang sering digunakan oleh teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan web-based ya, web-based. Web-based itu adalah suatu jenis aplikasi yang diakses dengan menggunakan browser dan juga menggunakan internet. Jadi untuk mengakses suatu aplikasi tersebut, kita membutuhkan browser dan juga internet untuk dapat menggunakannya. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang bahwa kelebihan dari kita menggunakan web-based, suatu aplikasi yang bersifat web-based itu, kita tidak perlu menginstal aplikasi tersebut ke dalam device kita, sehingga lebih safe terhadap tempat penyimpanan data atau storage kita, dan juga lebih mudah diakses karena dia diaksesnya dengan menggunakan browser. Nah, namun kekurangannya ya teman-teman ketahui itu membutuhkan internet. Jadi apabila teman-teman berada di lokasi yang susah untuk mengakses internet atau kesulitan dengan jaringan internet, maka ini akan menjadi kendala bagi teman-teman untuk mengakses aplikasi tersebut jika aplikasi tersebut bersifat web-based. Nah, yang kedua di sini adalah aplikasi yang bersifat desktop. Ya, aplikasi yang bersifat desktop ini bisa dibilang ini awal mula yang namanya aplikasi. Dia ini didesain untuk berjalan pada sebuah komputer ya, khususnya yang disebut dengan komputer desktop atau PC ya, personal computer, dan menggunakan resource yang ada di situ dan juga fungsi-fungsinya. Nah, untuk yang bersifat desktop ini biasanya itu aplikasinya itu bisa berjalan di sistem operasi seperti macOS, Linux, dan juga Microsoft Windows. Ataupun ada beberapa banyak sistem operasi yang lain ya seperti Ubuntu jika teman-teman tahu ya, ada banyak juga. Namun ini yang paling umum digunakan hingga saat ini.
Nah, dan yang ketiga, di sini ada aplikasi yang bersifat mobile. Ya, aplikasi yang bersifat mobile ini ya, memang suatu aplikasi yang dikembangkan untuk di perangkat mobile yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Contohnya seperti digunakan di smartphone dan juga tablet. Jika dibandingkan dengan menggunakan desktop atau laptop computers, dia bisa berjalan di device-device seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke mobile programming. Jadi sebelum kita membuat suatu aplikasi mobile, kita kenali dulu device-nya atau perangkat kerasnya ada apa saja. Kemudian sistem operasinya ada apa saja. Kemudian framework ya, framework yang dapat bisa digunakan dan juga bahasa pemrogramannya apa saja. Dan yang terakhir adalah tools-nya, jadi atau IDE-nya, Integrated Development Environment atau software tools yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Nah, bisa dilihat di sini adalah contoh-contoh dari device yang bersifat mobile. Ya, jadi selain smartphones dan juga tablet yang biasa teman-teman gunakan, kalau teman-teman punya smartwatch ya, smartwatch itu juga salah satu perangkat device yang bersifat mobile atau e-reader atau juga game konsol. Nah, kemudian ini adalah sistem operasinya. Jadi untuk menjalankan suatu aplikasi dalam perangkat mobile tersebut butuh sistem operasi. Nah, sistem operasinya di sini contohnya seperti Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry OS. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai sistem operasi atau operating system. Nah, sistem operasi di sini teman-teman bisa lihat yang di sebelah sana itu adalah sistem operasi yang digunakan pada laptop atau personal komputer, bisa menggunakan Windows, Mac OS maupun Linux, Unix, Ubuntu dan sebagainya. Dan yang di sebelah sini di atas saya ini adalah sistem operasi yang bisa digunakan untuk perangkat device yang bersifat mobile. Ya, seperti tablet, hand smartphone dan yang tadi sudah kita bahas. Sini ada Android, iOS, Windows Phone, Symbian ataupun BlackBerry OS dan masih ada banyak lagi. Nah, di kelas itu biasanya banyak yang bingung, Bu, bukankah menyatakan bahwa laptop itu juga merupakan salah satu sistem operasinya itu yang bersifat mobile, karena kan laptop bisa dibawa kemana-mana gitu ya, kan dia kan mobile sistemnya gitu ya, sifatnya kan mobile. Jadi ini termasuk dong Miss atau Mem ini kalau si laptop ini masuk ke dalam sistem operasi mobile ya. Tetapi prinsipnya bukan begitu ya teman-teman. Mungkin bisa saya garis bawahi ya, untuk sistem operasi yang bisa digunakan di perangkat personal komputer atau yang Windows, Mac OS, Linux dan sebagainya, itu bukan dari apakah perangkatnya itu bergerak atau tidak, tetapi dari fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari sistem operasi tersebut yang berbeda dengan perangkat yang bersifat mobile yang di atas ini. Mungkin bisa saya bacakan atau saya sebutkan beberapa perbedaan dari sistem operasi yang bersifat personal computer atau desktop dan juga sistem operasi yang bersifat mobile. Kalau untuk sistem operasi yang bersifat mobile ini biasanya membutuhkan tempat penyimpanan atau media penyimpanan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan yang bersifat desktop. Untuk sistem operasi desktop ini memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dan juga kalau untuk waktu bootingnya teman-teman ya, waktu booting kalau misalkan teman-teman menyalakan smartphone atau desktopnya itu waktu booting dari sistem operasi yang seluler yang mobile ini cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan sistem operasi yang desktop. Nah, kemudian untuk tempat penyimpanan, untuk tools media penyimpanannya itu flash drive itu digunakan untuk menyimpan informasi-informasi jika yang di aplikasi mobile. Namun jika menggunakan desktop itu dia membutuhkan hard disk dan juga flash drive untuk menyimpan informasi. Untuk memori pun sama, untuk yang bersifat mobile itu cenderung membutuhkan RAM yang lebih minim jika dibandingkan dengan desktop. Nah, keunggulan dari sistem operasi desktop ini, dia dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan. Sedangkan kalau yang bersifat mobile ini cenderung lebih terbatas jika dibandingkan dengan yang bersifat desktop.
Oke, sekarang kita akan kenalan dengan yang disebut framework. Apa sih framework itu? Framework itu digunakan oleh software developer untuk membuat lebih mudah atau memudahkan para developer untuk membuat dan mendevelop suatu aplikasi ataupun software. Dalam pemrograman mobile ini, framework adalah sekumpulan alat pustaka dan juga komponen yang dirancang untuk membantu dalam proses pengembangannya. Fungsi dan juga manfaat dari framework itu diantaranya dapat yang pertama mampu mempercepat pengembangan karena dia sudah menyediakan komponen-komponen yang sering digunakan seperti interface, navigasi, manajemen data, itu sudah masuk ke dalam frameworknya. Kemudian juga adanya standarisasi kode yang dihasilkan lebih terstruktur dan juga lebih konsisten. Kemudian mengelola kompleksitas. Terus juga dalam framework itu sudah ada dokumentasi dan juga ada support yang bisa digunakan oleh developer untuk merujuk atau menyelesaikan atau mengembangkan suatu projectnya. Nah, dalam pemrograman aplikasi mobile ini ada dua pendekatan ya, mungkin sebenarnya ada lebih dari dua ini pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan. Pertama dengan pendekatan native, ya mungkin pendekatan native mungkin lebih tepatnya, bukan framework native ya. Pendekatan native, pendekatan native itu bisa dengan menggunakan Android SDK atau Cocoa Framework. Yang kedua itu bisa dengan lintas platform atau cross platform, dimana maksudnya di sini adalah kalau lintas platform itu ketika teman-teman membuat suatu codingan untuk Android dapat juga di-generate untuk sistem operasi yang lain. Nah, jadi sekali ngoding itu bisa menghasilkan dua luaran yang dapat digunakan di lebih dari satu sistem operasi. Itu. Jadi itu ada multi platform dan juga native, dan masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Dan contoh dari framework multi platform ini ada Flutter, Xamarin, Framework 7 dan juga React Native, ini yang banyak digunakan saat ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari yang kita bahas hari ini. Ketika teman-teman ingin mengembangkan suatu aplikasi mobile ya, pertama misalkan device-nya teman-teman tujukan untuk smartphone ataupun tablet itu dengan sistem operasi Android. Nah, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman Java ataupun Kotlin untuk mengembangkannya. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan framework yang native, bisa menggunakan Android SDK. Nah, kemudian untuk tools-nya atau IDE-nya teman-teman bisa menggunakan Eclipse ataupun Android Studio. Nah, lain halnya dengan yang ini, apabila teman-teman ingin mengembangkan suatu aplikasi mobile di perangkat seperti iPhone ataupun iPad dengan sistem operasi iOS, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman Objective-C ataupun Swift atau Dart dengan menggunakan framework Cocoa, dengan toolsnya adalah Xcode. IDE-nya bisa menggunakan Xcode. Cuman setahu saya teman-teman ya, apabila teman-teman menggunakan IDE Xcode ini hanya bisa digunakan di perangkat Apple ya, jadi hanya bisa digunakan di Mac atau Mac OS, yang menggunakan Mac OS. Tapi mudah-mudahan sudah ada pengembangan yang lain ya, tapi sepengetahuan saya seperti itu. Nah, jadi untuk framework ini yang tadi kita sudah petakan, framework native atau ya pendekatan native dan juga dengan menggunakan multi platform. Kalau yang native ini dia bersifat natural atau biasanya banyak yang menyebutnya secara natural gitu ya. Di sini ini adalah framework basic yang digunakan untuk mendevelop suatu aplikasi di suatu sistem operasi tertentu. Jadi kita memang membuatnya itu khusus untuk misalkan Android ya untuk Android. Misalkan iOS ya berarti untuk iOS. Sementara kalau multi platform di sini dapat mengembangkan suatu aplikasi pada different platform atau platform-platform yang berbeda pada saat sekali pembuatan. Jadi codingannya itu bisa di-generate untuk banyak platform. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang IDE, yaitu Integrated Development Environment. Nah, IDE ini adalah suatu text editor yang bisa digunakan untuk menulis codingannya teman-teman. Jadi suatu software aplikasi yang digunakan untuk menulis codingan. Namun ini berbeda dengan text editor biasa pada umumnya. Kalau text editor itu kan digunakan untuk menulis ya. Tetapi kalau di dalam IDE ini sudah komplit. Di dalamnya sudah ada auto completion. Jadi misalkan teman-teman baru menulis beberapa codingan, kemudian nanti akan ada suggestion ya. Suggestion, oh ini
Apakah maksud teman-teman adalah yang A atau yang B atau yang C? Kemudian di sana juga ada debugger. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesalahan dalam ngoding, dia akan membantu ya, ada debug tuh, untuk mengecek. Kemudian juga ada compiler. Jadi selain dia menulis, dia juga bisa mengcompile codingan teman-teman agar bisa dibaca oleh bahasa mesin dan bisa dijalankan gitu ya, dia compiler. Juga di sana sudah ada templates, kemudian documentation. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi, di documentation itu saran-saran atau bagaimana pengkodingan dan sebagainya. Kemudian juga ada emulator, ya. Jadi kalau sudah dalam IDE ini ada emulator, itu artinya teman-teman bisa mensimulasikan kira-kira programnya teman-teman, projectnya ini kalau di running itu hasilnya seperti apa di handphone, di smartphone atau di tablet tertentu dengan menggunakan emulator, dan juga ada banyak yang lain. Jadi IDE ini suatu text editor, tapi bukan sembarang text editor, dia komplit, paket komplit, semuanya sudah ada di dalam satu tool, satu aplikasi. Nah, ada beberapa IDE yang bisa digunakan ini seperti Android Studio yang akan kita gunakan di perkuliahan ini karena kita mengembangkannya di aplikasi berbasis Android ya untuk mata kuliah ini, sehingga kita di sini kita akan bisa menggunakan Android Studio. Nah, oke, ini teman-teman. Nah, untuk menginstal Android Studio di sini bisa langsung install ya, ini bersifat free kok, bersifat free memang dari Android Studio-nya. Dan kemudian di sini ada banyak requirement ya, memang untuk mengembangkan ini membutuhkan device yang mumpuni ya, yang cukup dengan spesifikasi seperti misalkan Windows, dia butuh yang Windows 8 atau 10 untuk seri ini ya, untuk seri yang saya screenshot ini, seri IL. Kalau nggak salah sekarang sudah ganti jadi Hedgehog. Jadi di sini memang membutuhkan spesifikasi minimal seperti RAM-nya 8 GB atau lebih dan sebagainya. Nanti yang akan kita gunakan di sini adalah Android Studio. Serta bahasa pemrograman yang akan kita gunakan di perkuliahan ini nanti kita akan menggunakan Java. Nah, sekarang kita berada pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobile programming adalah suatu proses untuk mendevelop suatu aplikasi ataupun software yang didesain khusus untuk perangkat yang bersifat mobile. Ya, jadi mobile device ini tidak hanya smartphone, tablet, tapi juga e-reader, smartwatch, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari sistem operasi yang bersifat mobile ini antara lain seperti iOS, Android, Windows Phone, BBOS, Symbian. Kemudian ada juga yang disebut dengan framework yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pengkodingan. Dan framework ini ada yang disebut dengan framework natif atau pendekatan natif, dan juga ada yang multi platform atau lintas platform. Dan masing-masing framework ini memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan bahasa pemrograman yang digunakan dan juga tools IDE yang digunakan. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan yang terakhir, framework dapat dibedakan menjadi framework yang bersifat native maupun multi-platform. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke tugas ya. Nah, untuk tugasnya teman-teman adalah menginstal Android Studio pada personal komputer teman-teman. Adapun tutorial dari bagaimana cara menginstalasi ataupun modul terkait dengan proses instalasi akan di-share di page yang di bawah. Baik, sekian pertemuan kita di introduction dari mobile programming. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Siap dengan Android Studio yang sudah terinstall ya, agar kita bisa praktek bersama. Bye-bye.